Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami membacakan pokok-pokok warta jemaat Minggu 31 Januari 2021. 1. Pemberitahuan. Sehubungan dengan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 51 tahun 2021 tentang perpanjangan PSBB dari tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021 wilayah DKI Jakarta dan berkenaan dengan hasil rapat majelis lengkap GKJ Nehemia pada hari Selasa 26 Januari 2021 pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Maka untuk kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan secara virtual atau online. Jemaat dapat mengikuti ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 2. Katekisasi pranikah, sidi, dan baptis dewasa. Diinformasikan kepada warga jemaat GKJ Nehemia yang hendak melangsungkan pemberkatan nikah kudus pada tahap 1 tahun 2021 diwajibkan mengikuti katekisasi pranikah. A. Katekisasi pranikah akan dimulai pada bulan Februari 2021 setiap hari Sabtu tanggal 6, 13, dan 20. Calon peserta dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor gereja atau dapat mengunduh dari website gkjnehemia.net. Selanjutnya, formulir yang telah diisi mohon dapat dikembalikan ke kantor gereja atau dapat dikirim melalui email dengan alamat gkjnehemia@gmail.com dan wajib dilampirkan fotokopi sertifikat akta kelahiran, baptis kecil, CD, KK, dan KTP. B. Katekisasi CD dilaksanakan setiap hari Jumat dan akan dimulai pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 18.00 melalui Zoom meeting dipimpin oleh Pendeta Agus Hendratmo. C. Katekisasi baptis dewasa akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan akan dimulai pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 18.00 melalui Zoom meeting dipimpin oleh Pendeta Lusindo YL Tobing. Seluruh calon katekisan dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor gereja pada jam kerja atau dapat mengunduh dari website gkjnehemia.net. Selanjutnya, formulir yang telah diisi mohon dapat dikembalikan ke kantor gereja atau dikirim melalui email dengan alamat gkjnehemia@gmail.com. Wajib dilampirkan fotokopi sertifikat akta kelahiran, baptis kecil, KK, dan KTP. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. 3. PSP 2 GKJ Nehemia. Panitia PSP 2 GKJ Nehemia menghimbau kepada seluruh jemaat GKJ Nehemia yang rindu untuk memberikan persembahan pembangunan gedung aneks dapat menyampaikan persembahannya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah dengan nomor account 10100762199 dengan nama account Gereja Kristen Jawa Nehemia. 4. Pelayan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan dalam ibadah hari ini oleh Pendeta Agus Hendratmo, MTH.
panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk bertumbuh atas karunia. Tema ibadah kita hari ini yaitu bertumbuh dalam pengajaran. Tuhan Yesus memberikan pengajaran dengan penuh kuasa kepada kita dan menghendaki agar kita sebagai pengikutnya dapat bertumbuh dalam pengajaran kebenaran firman-Nya. Kita ingin terus bertumbuh meneladan Kristus dalam pengajarannya dan mewujudkan pengajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita bersama-sama bersujud di hadapan Tuhan melalui ibadah ini. Ibu bapak, saudara, kami mohon berdiri. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada minggu hari ini kita khususkan dengan mengungkapkan votum dan menerima salam dari Tuhan. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang berkarya dalam kehidupan dari waktu ke waktu dengan kasih setia tak terbatas. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Bapak, ibu, saudara, kami persilakan duduk. Nyanyian pujian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2. Hai, mari sembah. Penyesalan dosa. Ya Tuhan, dengan penuh penyesalan kami mengaku dosa-dosa kami. Kami sering berpaling dari pengajaran-Mu dan hidup menurut jalan kami masing-masing yang tidak sesuai dengan pengajaran-Mu. Kami bahkan enggan untuk bertumbuh dalam pengajaran-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami ingin menyatakan penyesalan dosa kami dan memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian Kidung Jemaat 358 bait 1, Semua yang letih lesu, dan Kidung Pasamuan Jawi 98 bait 1, Wong kang kamemotan doso.
terimalah pengampunan dosa dari Allah Bapa. Tetap hiduplah dalam pengajaran Kristus untuk bisa bertumbuh dalam kehidupan baru. Berita anugerahnya kita terima sebagaimana tersurat dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian, Yesus memberkati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ibu, bapak, saudara, kami silahkan berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Segala karunia-Mu kami terima dengan penuh syukur ya Bapa. Kemuliaan-Mu nyata dalam segala pengajaran-Mu bagi kami. Mulialah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami hendak menyatakan puji dan syukur atas kemuliaan-Mu ini melalui nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 198 bait 1 dan 2. Di hatiku ya Yesus. Ibu, bapak, saudara, kami silahkan duduk kembali. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa epiklesi. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Mulia, pada saat ini kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima sabda-Mu. Sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap hidup bertumbuh
dalam pengajaran-Mu yang penuh kuasa dalam mengubah hidup dan hati kami. Biarlah hidup kami selalu bertumbuh dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita terima melalui pembacaan Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Tapi roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang pernah bercerita kepada saya. Ia heran terhadap perilaku suaminya. Suaminya ini setiap minggu rajin pergi ke gereja. Setiap saat ia dalam ibadah itu mendengar khotbah atau ajaran tentang kasih yang disampaikan oleh pelayan firman dalam ibadah itu. Namun demikian, menurut cerita yang disampaikan pada saya, suaminya itu sering berlaku kasar terhadap dirinya dan anaknya. Bahkan sebenarnya ia tidak hanya kasar, Bapak Ibu Saudara, tetapi bahkan jahat. Suami istri ini pada akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan hidup rumah tangga mereka. Ibu tadi bertanya kepada saya, mengapa suaminya bisa bersikap demikian? Mengapa ia sepertinya tidak tersentuh oleh khotbah tentang kasih
yang setiap minggu ia dengar. Bukankah seharusnya suaminya itu menjadi pribadi yang lebih baik melalui setiap ibadah yang diikutinya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman dan pertanyaan ibu ini menunjukkan kepada kita bahwa memang ada orang-orang yang tidak bertumbuh dalam kehidupan iman mereka. Betapapun mereka rajin beribadah, betapapun mereka menerima banyak pengajaran, mereka tidak bisa berubah menjadi lebih baik dalam perilaku hidup mereka. Tentu sebabnya bisa bermacam-macam. Dalam perikop Alkitab yang kita baca ini, kita diajarkan bahwa salah satu penyebabnya adalah ketika seseorang membiarkan hidupnya dipengaruhi dan dikuasai oleh roh jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus merupakan seorang pengajar hikmat Allah. Di rumah ibadat atau sinagoge di Kapernaum tersebut, Yesus mengajarkan hikmat Allah. Apa isi pengajaran Yesus dalam perikop ini tidak dijelaskan oleh penulis Injil Markus ini. Namun reaksi atas pengajaran Yesus ini diceritakan. Para pendengar takjub mendengar ajaran Yesus. Ini berarti mereka takjub terhadap isi ajaran Yesus. Namun demikian para pendengar, Bapak, Ibu, Saudara, rupanya tidak hanya terpukau pada isi ajaran Yesus, melainkan juga dengan pribadi Yesus. Karena menurut mereka Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi jelas sekali ada jemaat yang memberikan respons positif terhadap pengajaran Yesus. Pada dasarnya merupakan orang-orang yang memiliki potensi untuk bertumbuh dalam pengajaran Yesus. Namun demikian, ada juga orang yang memberikan respons negatif terhadap pengajaran Yesus. Siapakah orang itu? Seseorang yang kerasukan roh jahat. Rupanya ada seseorang yang dikuasai roh jahat di rumah ibadat tersebut. Ya sudah lama kerasukan roh jahat. Orang yang kerasukan roh jahat bisa saja tampak seperti orang biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Dari luar bisa terlihat seperti orang sehat lainnya. Ada tipe orang-orang yang kerasukan roh jahat dan terlihat menjadi orang gila. Namun juga ada tipe orang-orang yang kerasukan roh jahat yang terlihat normal dan sehat seperti orang pada umumnya. Tipe terakhir inilah orang yang kerasukan roh jahat yang tetap kelihatan sehat dan normal, inilah yang berjumpa dengan Yesus di rumah ibadat tersebut. Karena Bapak, Ibu, Saudara, pada waktu itu siapapun
yang disangka orang gila tidak akan diperbolehkan masuk ke rumah ibadat. Ia akan diasingkan dan bahkan dirantai oleh orang-orang waktu itu. Jadi orang yang kerasukan roh jahat yang bertemu dengan Yesus adalah tipe orang yang kerasukan roh jahat yang tetap terlihat normal dan sehat sehingga bisa beribadah di sinagoge itu. Namun demikian, orang yang kerasukan roh jahat ini tidak senang dengan kehadiran Yesus. Ia merasa terganggu, Bapak Ibu Saudara, dan terancam dengan kehadiran Yesus. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi sementara jemaat yang lain takjub terhadap pengajaran Yesus, orang yang kerasukan ini, Bapak Ibu Saudara, tidak merasakan damai dengan kehadiran dan pengajaran Yesus. Jadi kalau digambarkan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita definisikan ciri orang yang kerasukan roh jahat yang bertemu dengan Yesus di rumah ibadat itu, yang pertama, ia bisa saja orang yang terlihat hadir dan ikut dalam ibadah. Yang kedua, namun demikian, ia sebenarnya tidak senang dan tidak pernah merasakan damai. Tidak ada damai sejahtera ketika mendengar sabda Allah, sehingga ia tidak akan bertumbuh dalam sabda Allah itu, apalagi menjadi pelaku firman dari sabda Allah yang diterimanya itu. Bagi penulis Injil Markus, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, siapapun yang ingin bertumbuh dalam pengajaran Yesus, yang pertama, ia harus memperhatikan pengajaran Yesus. Dan yang kedua, ia mau mendekat kepada pribadi Yesus. Orang-orang yang bertumbuh dalam pengajaran Yesus tidak akan merasa resah dengan apa-apa yang baik, tidak akan merasa resah dengan apa-apa yang benar, dan tidak akan merasa resah dengan apa-apa yang mulia yang diajarkan Tuhan pada umatnya, karena mereka ingin melakukan ajaran Yesus dalam kehidupan mereka. Dengan mendekat kepada pribadi Yesus, pengajaran Yesus pun akan menjadi kekuatan dalam hidupnya untuk menolak kuasa roh jahat. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam pengajaran Yesus berarti jangan biarkan kuasa roh jahat leluasa bekerja di dalam diri kita. Jangan biarkan apa yang biasanya menjadi pintu-pintu masuk. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan apa yang biasanya menjadi pintu-pintu masuk kuasa roh jahat terbuka. Karena melalui pintu-pintu inilah roh jahat berupaya memengaruhi dan menguasai manusia, sehingga umatnya, sehingga kita tidak akan bisa bertumbuh dalam pengajarannya. Apa saja Bapak Ibu Saudara pintu-pintu masuk yang harus kita jaga tersebut, agar kita tidak mudah dipengaruhi dan dikuasai oleh roh jahat.
saya akan menyebutkan paling tidak 3 pintu masuk yang harus kita jaga, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, pintu masuk yang pertama adalah luka emosional kita. Dalam hidup ini kita bisa saja memiliki luka-luka emosional, Bapak Ibu. Kemarahan, kebencian, iri hati, sakit hati, dan sebagainya. Luka-luka emosional ini akan membuka kekuatan roh jahat untuk memengaruhi dan merasuki kita. Sembuhkanlah luka emosional kita itu. Jangan biarkan luka-luka emosional itu menganga, Bapak Ibu Saudara, sehingga kuasa roh jahat masuk dan kemudian menentukan perilaku hidup kita berdasarkan luka-luka emosional kita itu. Tetapi balut dan tutuplah luka-luka emosional kita itu dengan kuasa kasih dan pengampunan Kristus, supaya tidak menjadi pintu masuk bagi roh jahat memengaruhi kita untuk berbuat jahat, untuk melakukan yang tidak dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Jika roh jahat yang masuk, yang ada di pikiran dan sikap kita hanya kekerasan dan dendam pada pihak orang lain. Ketika kita punya luka emosional karena katakanlah kita dipecat dari pekerjaan kita, kita punya luka emosional terhadap atasan kita. Ketika kita mendengar atasan kita sakit, luka emosional yang menganga, yang dimasuki roh jahat itu akan membuat kita biar saja mati sekalian. Daripada kita mengambil waktu untuk Tuhan, walaupun hatiku terluka karena dipecat oleh atasan saya, tapi karena atasan saya saat ini sedang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Pintu masuk yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah jika kita menyepelekan perbuatan dosa. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, jika kita biasa berdusta, berbohong, lama-kelamaan kita akan kehilangan kemampuan untuk mengatakan kebenaran. Dusta tampaknya sepele, itulah sebabnya sering disepelekan. Dosa yang disepelekan menjadikan kekuatan iman kita melemah. Kekuatan yang melemah ini menjadi tempat yang nyaman bagi pengaruh roh jahat. Ada satu analogi yang pernah saya baca, menganalogikan Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ini ada benda melingkar yang bergerigi. Kalau kita berbuat dosa, benda melingkar yang bergerigi ini akan bergerak dan membuat kita sakit. Tetapi kalau kita bertahan, kita tetap nekat dalam dosa-dosa itu, maka lama-kelamaan geriginya tumpul, sehingga kita tidak lagi bisa membedakan, tidak bisa lagi merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa. Kita kehilangan kemampuan untuk mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu dosa di hadapan Tuhan. Dosa yang disepelekan akan menjadikan
kekuatan iman kita lemah. Kekuatan yang melemah menjadi tempat yang nyaman bagi pengaruh roh jahat. Yang ketiga, praktik dunia gaib menjadi pintu masuk bagi kekuatan roh jahat dalam kehidupan kita. Terbiasa mencari kekuatan, keamanan, keselamatan, dan kesuksesan bukan dari Kristus, tetapi dari roh-roh ataupun benda atau tempat yang kita anggap memiliki kekuatan gaib. Kadang saya tak habis pikir, Bapak Ibu Saudara, mengetahui jika ada orang yang mengaku percaya pada Kristus tetapi pergi misalnya ya ke Gunung Kawi, Jawa Timur ya, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Pejabat yang ingin naik pangkat, pedagang yang ingin sukses bisnisnya, orang yang ingin sembuh dari sakitnya, orang yang ingin mendapat jodoh, orang yang ingin mendapat keturunan dan sebagainya. Oh, sudah banyak cerita, Pak. Orang yang pergi ke Gunung Kawi dan berdoa di makam yang ada di situ, terkabul keinginannya. Saya hanya bisa mengatakan, Bapak Ibu Saudara, luar biasa pengaruh roh jahat ini, sehingga bisa membujuk orang-orang Kristen untuk mempercayai bahwa berkunjung ke tempat-tempat semacam itu lebih menjanjikan daripada berkunjung ke gereja, berdoa, dan beribadah kepada Tuhan di gereja. Pintu yang dibukakan mengundang kuasa roh jahat untuk memengaruhi dan menguasainya. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, tetaplah dekat dan mendekat kepada Kristus untuk menerima pengajarannya. Tutuplah pintu, tutuplah pintu, tutuplah pintu-pintu masuk bagi roh jahat. Bukalah pintu-pintu bagi kuasa Yesus yang menerangi hidup kita, agar kita selalu bertumbuh dalam pengajarannya dan menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Ibu bapak saudara kami undang berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ibu bapak saudara, kami silakan duduk kembali. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita akan berdoa dalam doa syukur dan syafaat. Doa syafaat akan dipimpin terlebih dahulu oleh salah satu anggota keluarga. Dan nanti Bapak Pendeta akan melanjutkan doa bagi jemaat yang sedang sakit dan berduka, serta menutup doa syukur dan syafaat kita dengan doa Bapa kami yang nanti akan kita ucapkan secara bersama-sama.
Tuhan Yesus Sang Penyembuh kami, melanjutkan doa syafaat keluarga, kami berdoa bagi sesama kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dan bagi keluarga yang berduka. Bagi yang sakit kami berdoa untuk Ibu Nancy saya, Ibu Adi Atmojo, Ibu Sukarti, Bapak Almas Eko Prasetyo, Ibu Katijah Sukandar, Bapak Suparno, Ibu Yuliati Suparyon, Bapak John Pieter Siregar, Ibu Titin Silueta, Bapak Yusaputra, Bapak Sudarto, Ibu Susanti, Saudari Yuyun Tugino, Ibu Hari Cahyana, Ibu Kustini Bakri, Ibu Tukio, Ibu Yulia Hariace, Bapak Sutopo, Ibu Harjon, Bapak Supar, Ibu Suryo Surendro, Ibu Widayati Ismail, Ibu Sumini Mulyadi, Bapak Yohanes Agung Sugianto, Ibu Niati Sadiman, Yaken Esmu Nareswari, Bapak Tri Gunawan, Bapak dan Ibu Sugiono, Ibu Puput Uboyekti, Bapak Krismon, Bapak Aris Setiantoro, Bapak Subroto, dan saudara kami putra almarhum Bapak Pendeta Arsono, yakni saudara Yeskiel Prasetyo Adi, Pendeta GKJ Bahtera Kasih Iromoko Wonogiri. Kami mohon pertolongan-Mu bagi mereka, ya Tuhan, terutama juga bagi mereka yang sakit karena COVID. Kiranya Engkau memberi kekuatan, baik mental, spiritual, maupun iman mereka, sehingga mereka tetap dapat berpikir positif dan merawat hidup mereka dengan penuh harapan akan kesembuhan dari-Mu. Bagi saudara kami yang sedang mengalami kedukaan, kiranya Engkau mengaruniakan penghiburan dan kekuatan iman pada mereka. Inilah doa syafaat kami, ya Tuhan, yang kami panjatkan atas nama-Mu, dan kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekening 101 008 1049 106 atas nama Gereja Kristen Jawa Nehemia. Nanti doa persembahan mohon dipimpin oleh salah satu anggota keluarga.
Ibu bapak, saudara kami undang berdiri. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 3. Ikut dikau saja Tuhan. Setelah menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat 376 bait 4. Ikut dikau saja Tuhan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang bertumbuh dalam pengajarannya. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengajapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semuanya damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Ibu bapak saudara kami silahkan duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bertumbuh dalam karunia bersama keluarga dalam pengajaran Tuhan. Tetap patuh menjalankan protokol kesehatan. Tuhan menyertai kita dan keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih
sudah sembuhkan aku dan Mami. Berkati kesehatan Daddy dan kakak, juga sembuhkan banyak orang lain yang sedang dirawat dan yang bersedih. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Amin. Ku percaya Dia pasti selamatkanku. Ku percaya Dia pasti pulihkanku. Ku percaya Dia pasti selamatkanku. Ku percaya Dia pasti pulihkanku. Dia yang terbaik, sungguh teramat baik. Kuasa kemuliaan menyinari menjamahku. Dia yang terbaik, sungguh teramat baik. Kasih karunia merengkuh memelukku. Dia Tuhanku. Ku percaya Dia pasti selamatkanku. Ku percaya Dia pasti pulihkanku. Oh,
Tuhanku. Dia Tuhan